Hanya satu yang buat kami penuh sukacita dan kami dihiburkan. Bukan karena masalah-masalah kehidupan kami yang diselesaikan, yang diatasi, ataupun segala problema yang jauh lebih besar dari apa yang kami lihat, yang ada di dunia ini dan seluruh dunia menghadapinya. Tetapi sukacita kami diingatkan dalam lagu ini adalah karena Engkau, karena hadirat Tuhan yang melebihi dan mengalahkan semua permasalahan hidup kami, sehingga kami terus diajar oleh Tuhan dalam segala hal. Biarlah iman kami hanya tertuju kepada Kristus, karena Dialah harapan dan satu-satunya kekuatan dan sumber daripada hidup kami. Kami hari ini belajar bagaimana Engkau memimpin hamba-hambamu, dan khususnya perjalanan misi Rasul Paulus yang memiliki anak rohani bernama Titus, dan menghadapi betapa besar tantangan dan bahaya, rintangan, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Titus. Tuhan, kami tahu hanya karena di dalam Kristuslah kekuatan sumber Injil yang bisa membantu, menguatkan, menghibur, dan menegakkan setiap hamba-hambamu dan jemaat Tuhan yang menghadapi segala sesuatu yang ada dalam perjalanan mereka yang tidak mungkin bisa meruntuhkan dan menghancurkan kasih Tuhan dan iman mereka. Terima kasih Bapa untuk satu teladan yang sempurna dari kekuatan Injil kerajaan-Mu di dalam Kristus yang terus diwariskan kepada gereja-gereja Tuhan dan dibawa oleh para rasul, dan sampai hari ini yang kami dengarkan, yang kami nikmati. Biarlah kami mau mendengar betapa manis firman Tuhan hari ini. Kami serahkan hati kami, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, mari kita buka kitab Titus ya, pasal pertama. Titus pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Demikian Titus pasal pertama ayat pertama. Dari Paulus, jadi ini jelas sekali dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus. Jadi itu adalah satu panggilan Paulus, hamba dan rasul. Dikatakan hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran serta yang nampak dalam ibadah kita. Kebenaran di sini adalah bukan kebenaran di kayu suni, ya, ini adalah kebenaran yang sudah nyata. Dalam bahasanya itu disebut sebagai kebenaran yang dipercaya, yang sudah dilakukan, disebut sebagai aletheia. Ya. Kebenaran pengetahuan itu secara kita menerima, dan kemudian kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita itu ada kebenaran-kebenaran, dan di dalam ibadah itu ada perbuatan-perbuatan yang merupakan lahir dan buah dari kebenaran. Ya, itu disebut sebagai aletheia. Jadi lahir dari dikaiosune, righteousness. Yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Nah, istilah Allah tidak berdusta ini adalah untuk melawan satu budaya yang biasa berbohong, yang orang Kreta atau Cretans itu lakukan. Dan itu orang-orang Yahudi yang sudah rusak dengan kebudayaan orang Kreta, dan di pulau Kreta itu mereka terkenal, dan Epimendes itu mengatakan bahwa jangan kamu menjadi orang Kreta, malas, pembohong, dan orangnya itu dablek. Nah gitu. Jadi kalau kita mungkin suku apa yang seringkali dikatakan, oh kalau suku ini cirinya, suku ini cirinya. Jangan bergaul dengan orang Chinese Medan, kenapa ini? Jangan bergaul dengan bermacam-macam stigma dan juga intimidasi ras itu ada di sekeliling kita. Ya, itu biasanya berkaitan dengan orang ini asal dari mana. Nah, Kreta ini sudah terkenal bukan hanya 1-2 tahun, tapi sudah ratusan tahun. Orang Kreta ini adalah orang yang liar, pembohong. Dan itu menjadi satu kebanggaan mereka. Dengan kebohongan itu mereka bisa dapat banyak rezeki. Dan hidupnya lebih lancar dari orang nggak bohong.
Jadi akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran mereka. Dan itu sampai filsufnya itu mengatakan jangan jadi orang Kreta. Itu ayat 11-12 ya. Perhatikan. Jadi di situ Allah yang tidak berdusta. Jadi Allah itu bukan seperti orang Kreta, bukan seperti manusia. Allah tidak pernah berdusta. Yang ketiga, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita, kepada Titus, anakku yang sah, ya, anak yang sah. Menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Dan problem yang tertinggi dari jemaat di Kreta yang dipimpin oleh Titus nantinya, ya, sebagai penginjil dan juga pemimpin gereja, saudara, adalah pemimpin gereja, para pelayan, pengurus gereja. Maka begitu selesai ngomong anakku Titus, langsung Paulus to the point ke masalah jemaat di Titus itu apa? Karena Kristus tidak menjadi teladan para pemimpin gereja, sehingga rusaknya luar biasa. Jadi mereka sudah hidup seperti yang sebelum dia percaya pada Tuhan. Itu kebiasaan-kebiasaan bohong, malas, semuanya lazy itu ya. Dan juga orang senang bertengkar, terus bercekcok, berselisih, itu masuk ke gereja, dan gerejanya tuh betul-betul amburadul. Dan kemudian Paulus mengutus Titus supaya memperbaiki gereja ini. Kenapa Titus? Karena Titus orang yang mengerti, karena dia orang Yunani, dan dia tahu latar belakang semuanya. Dan dia dididik oleh Paulus dalam perjalanan ke Antioquia dan beberapa perjalanan nanti kita lihat di petanya. Jadi saudara, di sini dikatakan permasalahan yang paling besar adalah keteladanan Kristus yang tidak nampak di dalam pemimpin gereja. Dan itu masalah yang bertahun-tahun, ribuan tahun di gereja. Jadi mereka tidak pernah mau memakai karakter Kristus dalam segala hal permasalahan dalam gereja, ya. Nah, di sini ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Jadi ditaruh Titus, kamu di sini, udah jangan pergi-pergi, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan. Sudah perhatikan posisi Paulus dengan Titus. Titus itu di bawah Paulus, tetapi Titus yang di bawah Paulus itu di atas semua para penatua, semuanya di bawah Titus. Apalagi Paulus. Saudara tahu tahapannya ini ya, tahapan kerohanian. Ini kerohanian ya, bukan hierarki organisasi, bukan. Ini kerohanian. Jadi yang dipercaya kemudian dipercayakan oleh Kristus, yaitu Paulus. Paulus dipercayakan Injil, dan Paulus mempercayakan Injil pada Titus. Dan Titus kemudian diberi wewenang hak untuk apa? Mengangkat penatua dan setiap pelayan-pelayan yang lain. Padahal dia penginjil, tapi dia diberi kuasa untuk menetapkan. Saudara, kalau di gereja itu harus pendeta. Aturan-aturan yang terbaru organisasi kadang-kadang tidak alkitabiah, saudara. Dan Titus bukan pendeta, Titus penginjil. Titus termasuk pengurus sebenarnya. Dan dia diberi hak, diangkat oleh Paulus, dan kamu sekarang tinggal di sini, dan secara langsung Paulus mengangkat Titus sebagai pemimpin rohani gereja di Kreta, Pulau Kreta. Jadi semua diserahkan pada dia. Dan kamu mengangkat, nah diberi hak, mengatur apa yang harus diatur. Engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya, ini orang-orang yang tak bercacat. Nah, ini syaratnya. Yang mempunyai hanya satu istri, yang anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup yang tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilai jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah,
melainkan suka memberi tumpangan, suka. Nah, suka dan tidak tadi ya. Ini positifnya. Suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Buah Roh Kudus yang paling ujung. Pengendalian diri, menguasai diri. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi masih ada penentang ini. Dan dia harus memakai kuasa firman aletheia untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, bukan hanya diomongkan, tetapi yang dia lakukan, yang dia taati, dan menjadi kekuatan yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Kesaksian hidup, firman yang hidup, ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak, yang aneh-aneh, untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi banyak orang-orang ke gereja itu cari untung, ya, bukan cari Kristus, bukan mendapatkan hadirat Tuhan, tapi cari untung, cari rezeki, cari yang lain-lain, ya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, nabi mereka disebut nabi, ya, Epimenes, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, rakus, malas, bohong, ya udah semualah. Itu ciri orang Kreta. Ada nggak orang seperti ini, suku seperti ini? Ada, saudara. Ini orang Kreta ini. Dan bukan hanya orang Kreta, Sodom Gomora juga sama, Niniwe juga sama. Itu dosa-dosa yang ada, yang selalu lengket bersama dengan dosa-dosa yang besar, ya. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, nah ini yang ditentang. Orang Kristen harus berbuat baik untuk apa? Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Allah. Ngerti Tuhan Yesus, ngerti, tapi hidupmu melawan Tuhan. Dan ini adalah Kristen yang secara hanya di bibir, hanya di pengakuan, dan tidak pernah dalam kehidupan sesungguhnya. Dikatakan di sini mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat yang baik. Isinya itu semuanya cekcok, pertentangan, perselisihan, dan mencari pembenaran di semua, berfokus pada diri semua. Dan sangat mengerikan jika gereja dipimpin dengan orang-orang yang berpusat pada dirinya, yang berpusat pada kepentingannya, berpusat pada keuntungannya, berpusat pada harga dirinya, berpusat kepada semua dirinya semua, dan tidak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan bagaimana. Saudara, kita menjadi orang Kreta, kita menjadi pembohong besar jadi orang Kristen, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, nggak pernah memikirkan orang lain, pekerjaan Tuhan dan semuanya. Dan Rasul Paulus meminta Titus berkorban hidupnya dan diletakkan di situ. Kita nggak tahu seumur hidup dia di sana atau tidak. Tetapi pernah Titus dipanggil oleh Paulus ke Neapolis, termasuk ke Antioquia yang bagian yang di atas. Bukan Antioquia yang dekat dengan daerah Israel, bukan, tapi yang ada di daerah Makedonia. Jadi ada dua Antioquia, ya. Nah, saudara, kita lihat pasal yang kedua, ayat yang paling bawah, 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Saudara, perkataan mendidik dan meninggalkan kefasikan itu adalah tanggung jawab perjuangan iman Kristen seumur hidup. Dan tidak hanya sekali percaya Tuhan selesai. Mendidik, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, Titus khususnya. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, termasuk Timotius, Titus, Epafroditus, dan Tustus yang lain, murid-murid dari Rasul Paulus. Nah, saudara, kita bahas ini, ya, kita bahas ini. Kita bahas perjalanan Paulus pada misi yang kedua, terus menuju kedua. Nah, saudara, itu di dalam gambarnya ini, kita tahu kereta itu di tengah, ya, kereta itu di tengah, di sini, ya. Kalau di tempat saya kasih merah semuanya supaya jelas, ya. Nah, saudara, perjalanan, kita lihat Antioquia yang ada di atas Syria, jadi Israel di bawah itu Israel, ya, Nazaret terus ke atas itu Antioquia. Dan orang Kristen pertama, Kisah 11 ayat 26 disebut Kristiani. Ani itu tentara, laskar, Kristen, pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus yang punya jiwa seperti tentara yang mau mati. Nah, itu mereka disebut sebagai tentara laskar pengikut Kristus, tentara Kristus. Mereka menyebut itu karena berkaitan dengan kekaisaran. Ya. Nah, itu Antioquia yang ada di sana. Dan kemudian dalam perjalanan itu Paulus kemudian dipanggil dalam perjalanan, terus puter sampai kepada Filipi, Tesalonika, terus ke bawah Korintus, ke Kreta. Nah, dari Kreta ini dia berangkat. Ya, dari Kreta berangkat dan ke Mediterranean Sea, Laut Mediterranean. Dan disitulah Paulus mengalami satu pergoncangan dan kemudian laut itu bergelora luar biasa, berputar-putar, dan kemudian dia dilempar ke pulau yang kecil, Malta. Masih ingat? Ya. Dan tidak ada yang mati, kita semua. Kita hidup semuanya, cuma dilemparkan semua dan kapalnya hancur dan semua di Malta. Dari Malta dia ke Sisilia, Sisilia dia ke Roma. Jadi coba bayangkan, saudara, perjalanan Rasul Paulus yang tidak pernah ada enaknya selama bermisi. Tapi hatinya penuh dengan sukacita. Dan itu bedanya orang yang di dalam Tuhan dan bukan. Ada sukacita surgawi yang tidak bisa dikalahkan dengan segala musibah yang ada di dunia ini. Dan Paulus, jiwa dan rohnya tidak pernah mengalami keputusasaan, mengalami kesedihan dalam roh, kecuali dia sedih karena orang tidak terima Kristus. Tapi perjalanan ini diputer-puter kemudian bergelora, nggak tahu sampai berapa itu, ya. Itu katanya berhari-hari itu kapal itu seperti itu. Jadi ombak di laut itu kalau puter-puter itu kan 1-2 jam, saudara. Bisa sampai seharian, bisa sampai 2 hari. Bisa muta-muta kita itu sampai keluar semua itu di dalam perut kita. Ya kan? Saya pernah lihat orang itu muta-muta di kapal waktu nyebrang ke Bali itu sampai isi perutnya itu sampai habis. Dan sampai teler luar biasa, ya. Dan semuanya itu keluar semuanya. Nah, ini sampai mungkin isi perutnya terus nggak ada lagi, kosong gitu, ya. Dan akhirnya jadi tahan banting dia. Jadi kita harus perlu dikocok-kocok seperti itu supaya kita naik kapal itu nggak mabuk lagi gitu. Ayo dimabukin sampai semabuk-mabuknya, baru kita anti mabuk, ya, pakai antimo gitu. Nah, masuk ke Malta ke atas, dan itu cara Tuhan mengiring semuanya itu dalam segala kesulitan, dan Tuhan tetap berdaulat dan memberitahu Paulus apa yang akan dia lakukan. Dan semua orang nggak tahu, hanya Paulus tahu. Dan selalu hamba Tuhan yang tahu, dan semua nggak tahu. Tuhan kalau memimpin seperti itu. Kenapa? Disiaringkan pun nggak bisa ngerti dia. Waktu orang tanya, Pak, kenapa Bapak pergi Jakarta? Tuhan pimpin saya ke Jakarta. Kenapa di Jakarta harus begini? Ya gimana mau cerita, nggak bisa cerita saya. Karena di situ ada satu perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Ya, dia mengatakan bahwa saya ke Jakarta, saya akan mati di Jakarta. Nah, itu perkataan dari seorang hamba Tuhan, penginjil besar, mengatakan dia tahu dia akan terakhir berada di Jakarta, mati di Jakarta. Dan mungkin sebentar lagi dia akan mati. Ya, kita nggak tahu. Nah, setelah di sini
Nah, ini perjalanan, kemudian kita lihat ada perjalanan-perjalanan lain. Nah, saudara perhatikan, pulau Kreta itu akan menjadi transitnya para rasul gereja Tuhan di pulau ini. Jadi Titus itu mengubah gereja yang rusak menjadi gereja yang melayani, gereja yang berpusat pada diri, akhirnya gereja yang berpusat kepada kebutuhan seluruh kerajaan Allah dan misi. Itu Titus. Ini luar biasa. Jadi transformasi gereja di Kreta itu dipegang oleh Titus menjadi gereja yang suka memberi tumpangan, suka memberikan semua kebaikan, dan ini Kreta. Orang yang pembohong menjadi orang yang berdasarkan, orang yang bisa dipercaya, dan orang yang setia. Wah, luar biasa, saudara. Jadi Titus ini diberi tanggung jawab, bukan hanya memperbaiki itu, tetapi dia berguna bagi seluruh pelayanan yang ada di seluruh gereja Tuhan, yang ada di tengah-tengahnya adalah pulau Kreta. Dan itulah Titus. Dan dia berhasil. Hebat sekali, saudara. Ini luar biasa. Gereja yang menolong gereja-gereja lain. Sampai para rasul rapat pun apapun itu, kemudian sebelum kemana-mana dia mampir dulu ke Kreta. Maka di situ Paulus memberikan dengan satu pertolongan Roh Kudus, kamu harus suka memberi tumpangan, dan itu rahasia di situ. Karena pulau ini menjadi pulau tumpangan. Saudara, saya punya kesaksian di Jogja. Ada seorang, mungkin penatua mungkin sekarang, saya nggak tahu. Dulu waktu itu diaken. Dan dia berusaha, dia bekerja, dia berbisnis, selalu sulit, saudara. Dan sampai akhirnya dia berjanji, Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Apa sih maumu Tuhan? Saudara, akhirnya Tuhan berkati, saudara. Dia onderdil motor dan mobil. Dan waktu dia diberkati Tuhan, dia kemudian berdoa lagi, Tuhan, aku ingin mempersembahkan bagimu, bahwa rumah ini adalah rumah yang Kau dirikan, rumah ini adalah berkat daripada Engkau. Dan dia kemudian berdoa, dan dia mendapat firasat, mungkin dari Tuhan juga. Dia menyediakan satu ruangan yang khusus, yang bagus untuk hamba Tuhan. Dan saya berkali-kali ke rumah itu. Saya pernah nginep dengan semua keluarga saya di situ. Dan dia sediakan, saudara. Itu di dalam rumahnya, jadi ada tokonya belakang, dan itu disediakan, dan bagus sekali. Mutu nomor 1. Semewah hotel. Saudara, kok ada ya orang yang dulunya berdunia, bersifat duniawi, kemudian dia sangat mengandalkan Tuhan dan pada Tuhan, dan semua pikiran dia adalah mengutamakan apa yang untuk Tuhan dulu. Dan untuk saya itu belakangan. Dan dia dirikan dulu fasilitas untuk Tuhan, baru rumah dia. Dan gereja, tanah gereja yang di Solo itu tanah keluarga dia. Dia beli dan diserahkan ke gereja. Dan sekarang dibangun gede. Tetapi ada satu pergumulan dalam pribadi. Dia mengatakan apa? Dia ingin mendengarkan satu Injil kebenaran yang murni. Dan dia selalu menyesali itu semuanya. Kenapa gereja ini setelah besar menjadi arahnya beda? Bukan Injil yang diberitakan. Dia yang memberi, dia yang melayani. Tapi di mana Kristus itu? Nah, saudara, Titus itu mendidik, mengangkat penatua, dan diberitahu kamu harus mengandalkan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, betul-betul menyembah Tuhan. Dan setelah itu menjadi pulau Kreta yang memberkati seluruh gereja yang ada, 7 gereja di sana. Itu semua mendapatkan berkat dari tumpangan orang Kristen Kreta. Luar biasa. Jadi waktu saya baca Titus dulu saya nggak ngerti. Tapi setelah saya baca dari tulisan Christ Center Life itu, saudara, di situ ada satu rahasia yang besar. Kenapa? Karena dasarnya adalah
mereka mengerti betul bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran yang harus nyata dalam hidup mereka. Jadi kebenaran-kebenaran itu menjadi kebenaran yang hidup, yang disebut sebagai aletheia itu menjadi perbuatan-perbuatan yang sangat mengagumkan, dan orang itu langsung tahu, ini loh orang-orang yang di dalam Kristus itu begitu indah. Ya, dan ini luar biasa. Ini kita masih ingat beberapa minggu yang lalu, Paulus kepingin mengabarkan Injil ke Asia Minor, ke Galatia, ke Asia, ke Bitinia, masih ingat kan? Dan Tuhan pimpin Rasul Paulus, tidak, kamu harus ke Troas, ke Makedonia, ke Filipi, ke Tesalonika, terus ke Roma. Dan saudara, di Roma Paulus mati, berhenti di sana. Dan siapa yang menemani Paulus sampai akhirnya mati? Timotius. Saudara, luar biasa ini, saudara. Dan dikatakan di dalam kitab Titus ini ada Nekapolis, itu Roma atas sedikit lagi, dan itu ada satu kota, dan sampai hari ini itu ada dinamakan Titus Dome. Saya belum pernah ke sana. Jadi kalau kita lihat di peta sekarang ini, itu nama Titus diabadikan di sana, saudara. Semua library Titus, semua Titus. Kenapa Titus? Loh, Titus di Kreta, kenapa di sana? Karena Titus membangun satu pusat untuk Injil Kerajaan Allah bagi seluruh dunia dari Roma, dari Nekapolis. Coba bayangkan, saudara. Jadi Titus bukan hanya berhasil membangun satu gereja di Kreta, dia membawa hati Paulus, dan dia bersama dengan Paulus, dia kemudian punya pusat baru yang dulu di Antioquia, sekarang pindah ke Roma, naik sedikit di Nekapolis, dan dia dirikan satu pelayanan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia bersama dengan Paulus dan seluruh Timotius dan para rasul. Jadi ini dalam pengetahuan kita secara sejarah perjalanan misi gereja awal mula-mula. Ya, oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat, saudara, apa yang dihadapi oleh Titus. Satu, saudara, terkontaminasinya jemaat Tuhan dan khususnya para pemimpin gereja dengan budaya setempat. Dan Paulus meminta, Titus, engkau datang ke sana, engkau hancurkan seluruh dongeng-dongeng yang bodoh, dongeng-dongeng yang membuat mereka itu semua menjadi rusak itu. Kamu bereskan semuanya. Titus, kamu ditaruh di situ, kamu bereskan semuanya. Dan kamu angkat penatua-penatua yang setia kepada Kristus. Ya. Apa dosa-dosa itu? Kerakusan, keserakahan, kebohongan. Wah, itu saudara, itu ada. Jadi bayangkan kalau kita masuk ke satu gereja, isinya gereja itu gontok-gontokan, terus serakah dan semuanya. Saudara, kemudian kita masih muda, diutus, kamu masih muda. Ini semua tua-tua semua di situ. Ada umur 80 tahun, 70 tahun, dan dia masih muda. Dan Tuhan berikan otoritas. Paulus berikan otoritas. Hai semua gereja yang ada di Kreta, nih Titus, gembalamu. Dan ini pemimpin, dengarkanlah dia. Segala sesuatu yang dikatakan dia, kamu turut semuanya. Nih. Nah, begitu mereka mendengarkan itu, terjadi satu transformasi gereja. Dan apa yang terjadi, saudara? Orientasi hidup jemaat yang dulu orientasi kepada makanan duniawi, pekerjaan duniawi, semua duniawi, oleh Titus diubahkan, bukan dibuang masalah keperluan kehidupan sehari-hari, tetapi diarahkan untuk apa? Memuliakan Allah, saudara. Jadi fokusnya sekarang, motivasinya bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana saya melayani Allah di dalam seluruh hidup saya. Nah itu, jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dibuang, semua keistimewaan yang ada, dan semua itu yang ada di Kreta itu begitu limpah, saudara. Termasuk tentang nelayan dan perikanan, peternakan yang ada di sana. Itu daerahnya begitu subur sekali. Kalau kita ngomong itu bungalow-bungalow, villa-villa, itu di sana. Orang yang kaya seperti Bali gitu. Dan Titus, seorang hamba Tuhan yang mengerti semua itu karena dia latar belakang dari Yunani dan dia tahu banyak pengetahuan dan dia mengubahkan semuanya.
bahwa mereka mengembalikan seluruh gereja itu bukan pada kepentingan dunia ini, tetapi kepada kepentingan kerajaan Allah dan melayani Allah. Dan disitulah Titus membangun satu penumpangan, tempat di mana semua gereja Tuhan itu kemudian dilayani dan kemudian dipentalkan lagi keluar ke seluruh dunia. Dan itulah Kreta. Dan saudara, semua janji-janji itu